should take it slow. Oke teman-teman, perkenalin nama saya Armandido Maulana, dan di belakang kamera ada teman saya juga namanya Mila Ferdiani. Kami dari Universitas Dharma Persada. Jadi kita di sini mau ngejelasin tentang kabel jaringan, yaitu kabel cross dan strike. Kabel strike itu adalah kabel yang digunakan pada jaringan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Contohnya adalah komputer ke router atau komputer ke switch. Kalau kabel cross itu biasa dihubungkan untuk dua device yang sama. Misalkan ingin menyambungkan komputer ke komputer atau dari switch ke switch. Nah, jadi hari ini saya mau jelasin tentang cara membuat kabel cross dan strike. Alat-alat yang dibutuhkan adalah seperti yang pertama ada tang crimping. Nah, tang crimping ini gunanya buat motong kabel dan menekan konektor biar dia ngegigit sama kabelnya. Yang kedua adalah kabel jaringan. Nah, ini kabel jaringan yang bakal kita buat kabel cross dan strike. Lalu ada lagi ini adalah konektor RJ45. Nah, ini yang nanti bakal kita masukin ke dalam kabel jaringannya. Nah, kita mau buat kabel strike dulu. Yang pertama, kita ambil dulu nih kabelnya pastiin udah dipotong ujung-ujungnya nih. Kita potong pakai tang crimping ini. Kalau udah potong begini, nah tinggal kita kupas dulu kulitnya sampai dia keluar 8 kabelnya yang di dalam itu. Ini kita kupas secukupnya aja, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Nah, ini dalamnya kan macam-macam warnanya nih. Kita urutinnya itu nggak boleh sembarangan, kalau enggak nanti dia nggak bakal connect. Nah, urutannya itu oranye putih oranye. Ini untuk kabel strike adalah oranye putih oranye. Langsung kita susun aja ya. Oranye putih oranye, hijau putih biru, putih oranye, hijau putih biru, biru putih, hijau, lalu coklat putih, coklat. Kalau udah, ini kita rapihin kabelnya biar lurus. Pastiin dia lurus ya, kalau nggak lurus dia susah nanti dipotongnya. Kalau udah lurus gini nih, udah lurus, kita potong, kita ratain ujungnya biar dia bisa masuk ke dalam konektor RJ45. Ini kita potong pakai tang crimping. Kalau udah lurus, udah rapi kayak gini, baru kita masukin. Nah, masukinnya itu tergantung, kalau oranye putih oranye itu di kiri, kita masukin RJ-nya terbalik. Pastiin dia terbalik begini. Nah, kalau udah, ini kita pastiin dia mentok semua ya, jangan sampai ada yang nggak mentok. Kalau nggak nanti dia nggak bakal nyala. Mentok semua, kita pastiin, kita lihat dari samping. Kalau ujung-ujungnya udah mentok semua, tinggal kita tekan pakai tang crimping. Ini kita tekan, kita masukin. Ini kita masukin. Nah, tinggal kita tekan begini. Kalau udah ditekan, udah nggak gigit, dia nggak bakal bisa lepas. Nah, udah keras ditarik, udah nggak bisa. Kalau udah, kita tinggal bikin satu lagi. Ini kita bikin satu lagi, sama kayak tadi. Ini kita kupas dulu, kita kupas cukupnya aja. Kalau udah dikupas, kita susun lagi kayak tadi, susunan kabel strike. Oranye putih oranye, hijau putih, putih oranye,
hijau putih biru, hijau putih biru, biru putih, hijau, terus coklat putih, coklat. Nah, kalau udah disusun, jangan lupa dirapihin lagi. Dirapihin, pastiin semuanya rata, semuanya lurus, biar gampang dipotongnya. Nah, kalau udah lurus begini, tinggal kita ratain ininya. Ini udah rata nih, kita masukin lagi, pastiin semuanya mentok, kita pastiin semuanya mentok biar dia ngegigit semua, biar dia nyala. Kalau udah mentok, kita potong lagi. Maksud saya kita crimping lagi biar dia ngejepit ya. Nah, kalau udah gitu, dia udah nggak bisa keluar lagi, dia udah ngegigit. Tinggal kita tes. Gimana cara ngetesnya? Adalah dengan menggunakan LAN tester. Nah, di sini saya udah bawa LAN tester. LAN tester ini gunanya buat ngecek kabel LAN cross maupun strike itu nyala atau enggak. Nah, di sini ada lampu-lampunya. Ada angka dari 1 sampai 8. Nah, 1 sampai 8 ini nanti kita bakal tes nyala atau enggak. Kalau semuanya normal, kalau semuanya nyala, berarti kabel yang kita buat berhasil. Ini kita masukin, ini ada slot untuk kabelnya, kita masukin. Nah, bisa dilihat. Nah, semuanya nyala, berarti kabel yang kita buat ini berhasil dengan baik. Langsung bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan ya, dari komputer ke router atau ke switch. Ini bisa, karena ini kabel strike yang kita buat. Gimana caranya untuk buat kabel cross? Nah, caranya adalah nggak usah kita potong dua-duanya, cukup kita potong satu aja. Kita potong satu aja ujungnya, karena yang satunya lagi itu sama dengan kabel strike. Ini kita potong aja satunya. Ini kita potong nih. Nah, kalau udah kita potong, jangan lupa kita kupas kabelnya. Kabelnya kita kupas secukupnya aja. Nah, jadi habis dikupas nih, kalau udah kita kupas, kita susun lagi urutan kabelnya, urutan kabel cross. Kita susun urutan kabel cross itu hijau putih, hijau putih hijau, hijau putih hijau, oranye putih, oranye hijau putih hijau, oranye putih, biru. Oranye putih biru, biru putih, oranye, coklat putih, coklat. Nah, kalau udah nyusun gini, jangan lupa kita rapihin, kita lurusin, biar dia nggak kusut waktu di crimping. Nah, ini udah lurus. Kalau udah lurus begini, kita tinggal potong ujungnya. Ingat, potongnya yang rata. Kalau nggak rata, dia masuknya nanti ada yang mentok, ada yang enggak. Jadi kita harus pastiin dia rata. Kalau udah rata begini, kita tinggal masukin konektor RJ45 nya ke dalam sini. Pastiin dia mentok ya, kita pastiin dia mentok.
Kita lihat samping-sampingnya nih, kita lihat samping-sampingnya. Kalau udah mentok semua, udah pasti mentok, udah yakin, tinggal kita krimping. Oke. Nah, biasanya dia bunyi. Kalau bunyi itu biasanya udah itu ya, udah semuanya udah kena. Nah, kita krimping nih, udah kuat kan. Sekarang tinggal kita coba dia nyala atau enggak. Nah, kabel cross ini karena tadi dia ujungnya ditukar, dia nyalanya bakal silang-silangan angkanya, nggak berurutan kayak tadi. Kalau kabel strike kan berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau ini angkanya silang-silangan. Jadi kita tinggal lihat aja nyala atau enggak. Ini kita masukin kabelnya, yang mana aja ya. Oke, kita lihat berhasil atau enggak kabel kita. Nah, dari dua sisi itu lampunya nyala semua, indikatornya nyala semua. Tuh, lihat, bisa dilihat angkanya itu silang-silangan. Itu karena tadi kabelnya ada yang kita tukar urutannya, karena emang begitu urutan kabel cross. Nah, jadi dari sini kita udah bikin dua kabel cross dan kabel strike. Ingat, kalau kabel strike itu untuk dua device yang berbeda, kabel cross itu untuk device yang sama. Nah, di sini kabel kita udah bisa pakai juga. Oke, jadi di sini kita udah selesai. Tadi udah kita buat kabel, udah penjelasan kabel cross dan kabel strike, ada penjelasan bahan-bahannya juga apa yang kita butuhin. Ini ada, kita ulangi lagi, ini ada konektor RJ45. Ini namanya LAN tester untuk ngetes nyala atau enggak kabelannya. Nah, terus ada tang crimping. Ini namanya tang crimping. Dia buat motong kabel, bisa buat ngupas, bisa buat, yang penting ini tadi buat mengkrimping kabelnya ya, biar dia ngegigit. Dan yang paling penting adalah kabelnya, kabel UTP. Kalau nggak ada kabel kita nggak bisa bikin. Oke. Jadi kita udah jelasin tadi macam-macam kabel cross sama strike, juga kita udah bikin kabelnya juga. Nah, kira-kira apa nih yang mau ditanyain nih dari kameramen sendiri, Kak Mila? Kira-kira apa nih yang mau ditanyain? Mau nanya dong, kalau misalnya nih, kan tadi kan dites kan lampunya ada 8 ya kalau nggak salah. Iya. Nah, kalau salah satunya ada yang mati, itu kabelnya masih bisa digunain apa enggak? Kabelnya masih bisa digunain, tapi ada fitur yang nggak bisa. Nah, yang penting itu kabel di indikator nomor 2, karena dia khusus buat internet. Kalau nomor 2 mati, kalau emang kabel kita untuk internetan, nomor 2 mati nih, nah itu nggak bisa digunain gitu. Jadi biarpun mati satu, tapi kalau untuk internetan doang, yang penting nomor 2-nya nyala, nggak apa-apa. Oh, oke. Terima kasih atas jawabannya. Terus pertanyaan nomor 2 nih, kan tadi kan kabel cross itu buat menghubungkan dua device yang sama. Ya. Nah, kalau strike bisa nggak sih buat ngehubungin dua device yang sama? Untuk kabel strike menghubungkan dua device yang sama itu bisa. Saya juga udah nyoba sendiri untuk menghubungkan dua komputer. Saya pakai kabel strike, itu bisa. Tuh, jadi jawabannya bisa. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, kalau misalnya nih pas sudah dikrimping, pas dites, ternyata di LAN testernya lampunya banyak yang mati. Nah, itu kira-kira masih bisa digunain apa enggak? Sama kayak tadi jawaban yang nomor pertama, itu jawabannya masih bisa. Yang penting dari ke-8 lampu ini, nomor 1, nomor 2 itu nyala. Kenapa? Karena itu fitur utama buat transfer data. Nah, ini saya punya contohnya. Di sini ada kabel, ini kabel switch. Nah, lihat di sini jarang-jarang, cuma ada 4 kabel doang. Nah, ini contohnya, ini saya punya kabel switch. Di kabel ini cuma ada oranye putih, oranye, hijau putih, dan hijau. Cuma ada 4 kabel. Dan udah pasti 4 lampunya lagi tuh mati. Ini kita coba ya.
Itu kita coba pakai LAN tester. Kita masukin. Dua-duanya kita masukin. Nah, kita lihat di LAN tester ini 1, 2, 3, 4 mati, 4 mati, 5 mati, 7, 8 mati. Yang nyala cuma 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Nah, seperti udah saya bilang tadi, kalau untuk fitur utama transfer data itu ada di nomor 1, 2, 3, dan 6. Untuk 4, 5, 7, 8, kalau di crimpingan tadi kita ada yang mati, misalkan mati nomor 5, mati nomor 7, itu nggak masalah, masih bisa dipakai gitu. Nah, ini contoh kabel switch yang cuma ada 4 kabel doang. Jadi jawabannya masih bisa dipakai asalkan tadi nomor-nomor yang tadi nyala itu bisa gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, jadi kita akhirin sampai di sini. Mungkin di lain kesempatan kita bakal bahas tentang teknik jaringan-jaringan yang lainnya. Salam dari saya, sampai jumpa.